Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat. Sudah kepanasan. Kenapa kita kurang semangat jauh salam? Karena kurang meresapi maknanya. Boleh sedikit saya kupas makna salam? Boleh tidak? Yang jelas boleh enggak, ini udah panas. Assalamualaikum, semoga engkau semua diselamatin Allah. Walaupun sejagat manusia mau mencelakai, tapi Allah selamatin. Selamat celaka. Selamat celaka. Raja Namrud ngebakar Nabi Ibrahim, tapi Allah selamatin, nyaman di dalam hati. Warahmatullahi, semoga engkau semua disayang Allah. Orang-orang gak sayang, tapi Allah sayang. Selamat celaka. Tenang gelisah. Bu, suami gak sayang, tapi Allah sayang banget. Tenang apa gelisah? Siap? Siap begitu? Fir'aun gak sayang sama Asia, tapi Asia yang disayang Allah, selamat dunia akhirat. Wabarakatuh, semoga engkau diberkahi Allah. Berkah itu di dunia tenang, apapun yang terjadi, di akhirat surga. Dahsyat salam. Selamat, diselamatin Allah, disayang Allah, diberkahi Allah. Mau hirup pikuk Indonesia kayak gimana, dia ditenangin aja oleh Allah, nyaman aja hatinya. Mau begitu? Jawab yang benar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kenapa orang tidak semangat melakukan sesuatu, karena dia belum paham tujuannya. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, penata acara yang kami hormati, para alimin ulama, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, ada juga polisi di sini, Pak Polisi, Pak TNI, semoga beliau-beliau semua dan kita semua disayang Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Bapak yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pak Haji Maksum Ashari, semoga beliau dikasih panjang umur, sehat walafiat. Pak Haji Ashari semoga bisa mengemban amanah ini sehingga mulia dunia akhirat, dan semua dewan guru juga para wali murid, semoga hadirnya kita di sini menjadi amal soleh yang diterima Allah dan kelak dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena situasinya rada panas, nggak lama-lama. Mending lama, mending sebentar. Bu, mending lama, mending sebentar, Bu. Pak, mending lama, mending sebentar. Panas nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Sayangnya yang apa-apa. Panas ini di atas. Baik, pernah dengar kisah Abul Khail? Siapa yang pernah dengar kisah Abul Khail? Yang pernah dengar boleh acungkan tangan, ceritain. Gantian saya. Abul Khail pernah dengar? Yang pernah dengar boleh pulang duluan. Anak-anak nih. Alhamdulillah. Di sini udah berapa puluh tahun Pak Haji? Insan Madani berdiri?
Subhanallah. Mudah-mudahan sudah melahirkan sarjana-sarjana yang dicintai Allah. Mudah-mudahan ngalir pahalanya kepada para pembimbing pendidik dengan ikhlas. Ada sebuah kisah Abul Khail. Ini seorang sahabat Nabi. Kenapa Indonesia sedang sakit sekali? Benar? Bukan kurang sarjana, bukan kurang kaum intelektual, bukan kurang cendekiawan, bukan kurang orang cerdas. Cuman satu kurangnya apa? Akhlak. Mari kita, kenapa ini akhlak bisa rusak? Akhlak itu sumbernya dari sini. Dari apa? Ingat sebuah pesan Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, in salahat fasalahal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah pada tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah seluruh tubuh. Kalau daging itu rusak, maka hancurlah seluruh tubuh. Apa itu? Ala wahyal qalbu, itulah hati. Daging baik yang dia lihat yang baik-baik aja yang disukai Allah. Daging ini baik yang dia dengar yang baik-baik aja yang disukai Allah. Daging ini baik, hati baik yang diucapin yang baik-baik aja yang disukai Allah. Hati ini baik, ini tangan tidak sembarangan cari rezeki, tidak sembarangan meremas-remas. Kalau tidak halal, dia akan selektif cari rezeki. Kalau ini baik, larang hatinya bunyi, itu bukan hak kamu. Lah nggak ada CCTV ini, CCTV Allah yang tidak akan pernah redup. Itu bukan hak kamu. Lah nggak ada orang ini, Allah ada. Itu bukan hak kamu. Lah nggak ada yang lihat ini, Allah lihat. Begitu kalau ini, karena ini generator hati. Bahkan di akhirat orang yang selamat adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tiada manfaat anak-anak dan harta sebanyak apapun kecuali orang-orang yang menghadap Allah membawa hati yang bersih, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kefasikan, bersih dari kemunafikan. Bahkan orang yang hatinya bersih, yang akhlaknya mulia, itu akan di akhirat akan dikasih pahala orang-orang ahli tahajud, padahal dia jarang tahajud. Akan dikasih pahala orang-orang yang ahli tilawah, padahal dia jarang tadarus. Karena hatinya bersih. Sebesar apapun amal, hati kotor, hangus. Amal sederhana, hati bersih, membesar pahala. Ini kita coba. Jadi sumber akhlak itu dari sini. Abul Khail. Jadi ada seorang datang dengan berkuda jauh di zaman Rasulullah, sampai kumal, kudanya juga lelah. Begitu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya datang kepada engkau sampai lelah kuda saya dengan membawa satu pertanyaan. Apakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Penting sekali ini, tolong diperhatikan. Orang nggak cinta, tapi Allah cinta. Nyaman? Selamat? Suami nggak cinta bu, tapi Allah cinta. Siap? Oh kayak kabar dia begini? Ya Rasulullah, apakah ciri orang-orang yang dicintai Allah? Rasulullah balik bertanya, apa yang sedang kau rasakan? Ya Rasul, saya tuh senang sekali kepada kebaikan. Saya senang lihat orang-orang berbuat baik. Saya senang bisa berbuat baik, dan saya senang lihat kebaikan itu tersebar. Dan saya sedih kalau saya tidak bisa berbuat baik. Kata Nabi, sekiranya Allah tidak mencintaimu, maka engkau tidak akan memiliki perasaan mulia semacam itu.
cukup ya Rasul. Akhirnya sholat, pamit, pulang aja, segitu-gitunya. Jadi memang begitulah ciri orang yang disukai Allah adalah Allah akan menghujamkan senang dalam kebaikan di hatinya. Allah akan tanamkan senang cinta kepada kebaikan di dalam hatinya. Cuma baik itu ada beberapa kosakata dalam bahasa Arab. Siapa yang tahu nih? Baik dalam bahasa Arab apa? Bahasa Arabnya apa? Nih teman-teman, khair. Apa lagi? Apa lagi? Thayyib. Belum thayyib dong. Berarti abang yang baik. Khair, thayyib, apa lagi? Satu lagi dah. Cepetan, udah panas. Apa? Apa? Ahsan, ihsan. Ahsana yahsinu ihsanan. Ini judul ceramah saya, ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ini derajat yang paling tinggi ihsan. Ini orang-orang yang di dunia bahagia, lebih-lebih di akhirat. Apapun yang terjadi. Cuma nih. Halo. Halo. Baiknya orang yang ihsan dengan yang belum ihsan beda. Jadi ada khair, ada thayyib, ada ihsan. Baiknya orang yang ihsan dengan yang belum ihsan beda. Kalau orang yang sudah ihsan, baiknya itu tembus ke lubuk hati yang paling dalam. Apa lubuk hati yang paling dalam? Hah? Apa lubuk hati yang paling dalam? Kan sering bilang kan, ini dari lubuk hatiku yang terdalam sayang. Apa lubuk hati terdalam? Baiknya orang yang ihsan itu sumbernya dari lubuk hati yang paling dalam. Apa lubuk hati paling dalam? Lubuk hati paling dalam itu yaitu kebaikan, yaitu cuma satu tujuannya, ridho Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi akini ma'rifatan wa mahabbatan ansur. Ridho Allah, ridho itu bahasa Arab, artinya apa? Ridho apa? Apa ridho? Suka, ridho biridho, suka sama suka, senang sama senang. Ridho beda dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu tanpa pamit. Ridho itu yang penting saya disenangin Allah, disukai Allah. Orang nggak suka nggak apa-apa. Karena orang berbuat baik itu macam-macam. Benar? Orang berbuat baik itu tujuannya macam-macam. Ada orang yang rajin sedekah, kita ngasih hadiah seseorang, kan macam-macam niatnya. Benar? Ada yang rajin meraktir adiknya seseorang, kasih permen, kasih coklat, kasih jus. Adiknya dia tuh kayak adik sendiri mah ketap melotot dari kasih. Kenapa so adiknya dia dikasih terus? Karena biar jadi penyampai kebaikan sama Mbak Yunya. Berarti kebaikannya ada badak di balik kerikil. Ada udang di balik batu, itu mah kelihatan. Badak di balik kerikil. Ada yang suka rajin sedekah. Kenapa Bapak rajin banget sedekah? Habis kalau saya nggak sedekah, nanti dia ngomong pelit ke orang lain. Saya dibilang pelit nanti, gimana kata dunia? Memang dia ngasih, tapi ngasihnya karena takut disangka pelit. Ini malu ke Allah apa malu ke makhluk? Allah apa makhluk? Pintar. Jadi tiap seorang berbuat baik itu beragam niatnya. Belum tentu jadi kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu isi hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami Maha tahu apapun yang terlintas di hatinya. Ada yang berbuat baik tapi ingin disebut sebagai orang baik.
Ada yang berbuat baik tapi ingin dikasih piagam penghargaan. Ada orang rapi-rapiin jalan karena mau ada orang penting datang. Kira-kira kalau nggak ada orang penting dirapiin nggak? Karena Allah apa karena orang? Ibu-ibu bersih-bersih rumah karena mau datang mau tamu spesial. Kenapa bu? Bersih-bersih rumah dari pagi. Wah ada tamu spesial. Tiba-tiba yang ditunggu gak jadi datang. Enak apa enak? Enak apa enak? Kenapa? Kenapa? Karena makhluk capek. Nyingkir udah capek-capek gak datang kamu. Ada yang berbuat baik ingin terkenal sebagai orang kebaikan yang viral, ha? Nah mereka itu belum baik asli. Orang yang baik asli mah dia sudah tidak dipusingkan apapun kecuali ngarep-ngarep kebaikan diterima Allah. Satu. Yang penting kebaikan saya diterima Allah. Hanya ngarep-ngarep diketahui Allah, orang nggak tahu nggak apa-apa. Hanya ngarep-ngarep dilihat Allah, orang nggak lihat nggak apa-apa. Hanya ngarep-ngarep dipuji Allah, orang menghina kebaikan saya, no problem. Hanya ingin dihargai Allah, orang nggak menghargai, nothing. Hanya ingin dibalas oleh Allah, orang ngebalas, orang pokok. Jadi hatinya sudah merdeka, qoriyatul kamilah, merdeka dari terbebani oleh penilaian makhluk. Yang penting diterima Allah cukup. Dan dia tidak ragu bahwa setiap kebaikan itu pasti ada balasan. Pasti ada balasan. Bagaimana mungkin kebaikan dia dibalas Allah? Allah sudah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ayat lain, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Pasti dibalas. Jadi hadirin sekalian, ayo kita sederhanakan. Jawab yang kompak biar cepat selesai. Ya. Kalau dengar orang yang berbuat baik senang? Jawab. Kalau dengar orang berbuat baik senang? Dengar orang berbuat baik kita senang. Di blok ono ada orang baik banget, nyumbang pesantren, nyumbang nyumbang masjid, nyumbang orang yang tidak mampu, baik banget tanpa hitung-hitungan. Sangat senang dengarnya. Jawab. Jangan bikin saya jengkel. Kalau dengar orang yang sering berbuat baik senang. Dengar orang berbuat baik kita senang. Apalagi kalau orang itu berbuat baiknya ke kita. Benar? Dia masih apartemen, dia masih mobil, dia masih ongkos naik haji, dia masih tabungan, dia masih tanah, dan dia ngasihnya ke kita. Senang tidak? Senang? Ada lagi yang lebih senang. Kita udah kayak gitu dikasih senang, karena memang kita mau pengen dikasih aja. Ada yang lebih menyenangkan kalau yang berbuat baiknya kita ke orang. Ayo, sepi kan? Giliran orang ke kita seneng, tidak kita ke orang sepi. Itu yang lebih menyenangkan kalau yang berbuat baiknya itu kita ke orang. Tapi ada yang super menyenangkan kalau semua itu dilakukan dengan ikhlas. Ini kunci akhlak. Apa sebabnya? Sebab nikmat tidaknya berbuat baik tergantung ikhlas sama orang. Makin ikhlas makin nikmat, makin kurang ikhlas makin kurang enak, makin tidak ikhlas makin nyesek. Contoh, ini harus banyak contoh. Kalau nggak ada contoh udah merasa. Nih, bentar lagi pilpres. Wah, banyak kader-kader nomor 1, 2, 3, 4 keliling. Ini ada berapa blok di sini? Misal ada calon lurah, bagi-bagi sembako per kepala 1 juta sembako. Bagi-bagi ada 6 blok
Nah, pas di belakangnya ada fotonya. Bacaannya apa? Apa bacaannya? Coblos nomor aku. Coblos nomor aku. Bagi-bagi sembako 6 blok. Di belakangnya ada gambar coblos nomor aku. Pas dia nggak kepilih. Pak, Bapak tahu nggak kepilih penyebabnya? Apa tuh? 6 blok itu cuma satu yang ngedukung Bapak, yang 5 blok plus ngedukung yang mana? Kurang ajar. Gua udah kasih sekian ratus juta dan saya nggak diri dengan harga sekali naik. Kenapa dia marah? Kenapa dia enak? Kenapa dia jengkel? Ikhlas. Allah tahu nih hatinya karena sesuatu, karena pengen dukungan, karena pengen deketin. Maka Allah balikin ketika tidak tercapai keinginan, balikin hatinya jadi enak. Yang ngebolak-balik hati siapa? Allah. Allah yang bikin dia. Karena Allah tahu tujuannya, bukan Allah. Nih, yang remaja, mana remaja? Ini banyak yang SMA, banyak yang SD. Ini SD semua? Bu, yang belah sini SD, TK? Wah, ini ahli surga semua. Ini mesti remang-remang. Oh, lagi saya. Nih, si remaja sering ngasih ke calon mertua. Ngasih ini, ngasih itu dengan harapan dikasih anaknya. Pas tiba-tiba yang dia harapkan bener nikah, tapi sama temannya yang lain. Sesak napas. Kenapa sesak napas? Bayangin pacaran 3 tahun di SMA, bakso di total 300 mangkok 3 tahun. Rugi aing. Kenapa jengkel? Hah? Apa jengkel? Itu mah dasar manusia yang tidak yang ulang tarima, nggak tahu terima kasih. Padahal saya ikhlas. Ikhlas? Kenapa? Saya ikhlas marah-marah. Nih, mau tahu tanda ikhlas? Jawab mau enggak? Bilangin cepetan. Mau tahu tanda ikhlas? Tidak ada kecewa. Orang ikhlas itu tidak ada kecewa. Ibu-ibu masak dasar kurang ikhlas. Untuk Sabtu ini Bapak kerja setengah hari, jadi tolong siapin ya masakan kesukaan Bapak. Tahu kan Mama kesukaan Bapak? Ya tahu, masa udah 16 tahun, 17 tahun hampir rumah tangga, sweet 17. Masa nggak kenal kesukaan Bapak? Coba apa sebutin? Udang goreng, crispy, cumi, oseng kangkung, semur jengkol. Ini kesukaan saya supaya nanti habis ceramah disiapin maksudnya. Ya, uang belanjanya udah cukup. Si ibu belanja warung, masak sampai 2 jam selesai. Begitu udah sekitar hampir jam 1, per 4 jam lagi kira-kira suami datang. Mas, ini sudah dihidangkan, mumpung hangat-hangat ya, jangan sampai lambat. Aduh mah, ternyata atasan ngundang acara khusus di kantor Pak Haji Maksum, ada acara syukuran, jadi aku nggak jadi makan di rumah. Tuh anak-anak, dasar bapak kamu tuh kan tahu mama lelah, udah belanja, udah masak, udah keringat kejumur-jumur, dasar tengah hargaan sekali. Kenapa marah? Gak ikhlas. Makin tidak ikhlas makin nyesek. Kalau orang ikhlas, mama nggak kecewa kan?
capek masak nih itu menghidangkan segala macam. Enggak kan, enggak ada. Wah, siapa kecewa? Masa enggak sambil cemberut begitu? Ini enggaknya palsu. Bagi orang yang ikhlas mah, ngapain kecewa mas? Ngapain nyesek? Allah maha melihat, rezekinya dari Allah. Masak 2 jam letihnya jadi penggugur dosa. Aku lakukan itu karena perintah Allah untuk mengabdi suami. Catatan amal sudah selesai. Itu nanti gak kemakan, mungkin rezeki tetangga. Nyaman? Dengarnya aja nyaman, apalagi diamalkan. Dan ngamalkannya tidak mudah. Harus dilatih. Nyesek istighfari. Jengkel istighfar. Proses. Kalau kata Gus Dur, ditirakati diriya sohib, latih nyesek manusiawi, jengkel normal, enak wajar, tapi ojo suwe-suwe, jangan lama-lama, don't belong time. Wa inna ilaihi rajiun. Oh, ini cobaan dari Allah. Nyesek, astagfirullah, kenapa saya jengkel padahal ini sudah jadi amal. Enak, oh padahal ini penggugur dosa. Astagfirullah. Gitu. Benar? Benar tidak? Penghargaan sekali. Ayo sesepuh di sini. Ah, ini nyesek. Saya kan senior di sini, saya kan pimpinan di sini, saya kan pejabat di sini, saya kan sesepuh di sini. Masa kalian gak perhitungkan? Ini nyesek nih hidup kayak begini. Kenapa? Butuh penghargaan makhluk. Benar? Rusak akhlak. Lah, makanya lagu-lagu yang viral berapa tahun lalu tuh lagu kurang ikhlas tuh. Lagu apa ya coba? Coba, yang jawab ini mah asli boleh pulang. Tapi nyanyi dulu. Ah, berapa tahun lalu tuh viral banget itu. Lagu apa tuh? Ah? Sakitnya tuh di sini. Coba siapa yang mau nyanyi? Ini. Kenapa dia sakit? Hah? Kenapa sakit? Nggak ikhlas. Jadi hadirin sekalian, kalau kita ingin dicintai Allah, ingin selalu dekat dengan Allah, takarrub ke Allah, ingin dapat yang terbaik dari Allah, cukup satu saja yang kita lakukan dalam hidup ini. Satu, apa? Kebaikan yang ya, kita aja yang selama ini kurang baik, Allah masih tetap aja berbuat baik kepada kita ya. Apalagi kalau baik beneran, bener? Iya, model-model kita ini ya termasuk saya, aslinya mah nggak pantas dikasih berbagai macam kebaikan oleh Allah, iya. Nggak pantas. Kalau Allah mau hitung-hitungan kan model-model kita ini kira-kira pantasnya diapain? Hah? Coba sholat nggak khusus. Hah? Ini saya rapi, luarnya rapi, hatinya belum rapi nih, belum tentu. Iya, orang model-model kita ini nih, ha? Kalau Allah mau, kamar gelirik gosong beres, benar? Ya kurang ikhlas dalam setiap amal, ya. Apa coba? Nah, apalagi panitia, ha? Tadi sholat subuh, Allahu Akbar. Ya Allah, ini nanti juga ngapain? Kami Allah yang tapi kayaknya keras sih, udahlah. Ini nanti wali-wali murid nanti datang semua enggak ya? Terus nanti konsumsi cukup enggak ya? Tapi udah ada sih kedua. Allah Akbar. Coba, Allah tahu tidak? Allah lihat tidak hatinya? Jasadnya madep ke Allah, hatinya kemana-mana. Lalu kata ibu-ibu petugas masak, itu tadi di kulkas kurang apa ya? Daging basinya ini. Wah, miganya macam bela hati. Dan Allah tahu. Kira-kira pantasnya minta ampun habis sholat apa minta pahala? Ampun namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ampun ya Allah, saya kurang ikhlas. Itu makanya ada syariat istighfar. Istighfarnya juga kurang khusus kita mah. Astagfirullahaladzim. WA, kecil ya saya. Astagfirullahaladzim.
Kami buat, astagfirullahaladzim. Istighfar yang dalam, istighfar. Masya Allah. Ini kesini juga tuh, kita mau ke pengajian nih, macam-macam niatnya. Saya tadinya males datang, cuman takut sama pimpinan, sama Pak Haji, saya malu kalau nggak datang. Kenal Allah apa karena Pak Haji? Istighfar yang niat-niatnya salah. Ketika di WA kita share artikel bagus, pada jempolin, atau tiba-tiba nyoekin begini nyesek. Jadi Abdul jempol dong ya, bukan Abdul. Enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya. Semua orang menghargai, menghormati, ngejempolin kita, enggak ada apa-apanya. Orang apa-apa nih, enggak ada apa dibanding satu, sukanya Allah ke kita, ridhonya Allah. Dia mau ngasih hadiah gimana ke kita, mau jadi follower kita, mau jadi pengikut kita, mau jadi pengagum kita, nggak ada apa-apanya dibanding satu, ridhonya Allah kepada kita. Jadi jangan menggadaikan keridhaan Allah hanya dengan nyari balasan dari makhluk. Dan ingat hadirin, Allah tuh tahu niat kita kalau kita pengen dipuji, pengen disukai, pengen dihargai, pengen dibalas budi oleh makhluk. Tahu, istighfar. Nah, kalau mau baik mah baik aja, bakal ada ujiannya. Kalau nanti ada orang yang tidak berterima kasih sama sekali, tidak menghargai, tidak pernah membalas kebaikan kita, itu ujian keikhlasan. Benar? Benar tidak? Nih, tolong nih latihan ikhlas. Tolong jawab ya, biar cepat selesai. Ini namanya teks, apa itu? Tester latihan ikhlas. Jawab yang Bapak. Siapa adik? Ya, jawab. Orang kalau kita berbuat baik, ada orang, tidak ada orang. Kalau kita berbuat baik, Allah ada tidak? Ada tidak? Orang tahu, orang tidak tahu. Kalau kita berbuat baik, Allah tahu tidak? Yakin? Allah lihat tidak? Allah saksikan tidak? Adakah yang luput dari tatapan Allah? Adakah yang luput dari pengawasan Allah? Ada yang terlewat dari kesaksian Allah? Adakah yang terlupakan oleh Allah? Adakah yang tidak dilihat didengar Allah? Apakah tiap kebaikan ada balasannya? Ada balasannya? Mengecewakan apa memuaskan balasan dari Allah? Ketukar apa tidak? Kita yang berbuat baik tapi dia dapat hadiahnya dari Allah, ketukar tidak? Meleset tidak? Mental tidak, duduk bersebelahan, yang satu minta jodoh, yang satu minta sapi buat korban, tiba-tiba ini yang jodoh malah jodoh sama sapi. Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin meleset? Mungkinkah ketukar? Rizki adakah yang bisa menghalangi? Pangkat jabatan adakah yang bisa menghalangi? Misal kita mau dikasih ini itu oleh Allah, mau dikasih berbagai karunia oleh Allah, lalu orang-orang berdoa, jangan ya Allah, dia jangan dikasih. Apakah Allah terpengaruh? Yakin? Yakin? Ada orang jahil menghalangi jatah rezeki kita, pangkat, kedudukan, apakah Allah terpengaruh? Apakah ada yang bisa menolak? Pasti terjadi. Waktunya tepat, sesuai dengan rencana Allah. Betul? Bentuknya pemberian Allah itu bentuknya cocok dengan keinginan kita. Apa yang terbaik menurut Allah? Lebih baik mana keinginan kita apa kehendak Allah? Iya, wis aja rewel. Udah yakin mah wis menang wae. Cicing wae geus mingkem kumaha Allah wae. Gitu? Udah, jangan rewel. Gimana ya? Saya sudah jujur saya tidak lakukan yang dia tuduhkan. Kok dia tetap aja nggak percaya? Biarin. Sudah. Rasulullah salah satu sifatnya apa? Anak-anak, sifat Rasul ada berapa? Satu. Sidik apa artinya? Jujur. Dua. Amanah apa artinya? Terpercaya. Ini dasar.
Gimana ya, saya sudah jujur tapi dia tetap nggak mau percaya. Biarin. Rasulullah aja yang ahli jujur, ada aja nggak percaya. Benar? Abu Jahal CS. Apalagi kita yang jujurnya baru-baru dan bukan jujur asli, nggak ada yang percaya. Wajar, benar? Orang mau percaya mau tidak, yang penting kita jujur. Benar? Belum? Benar nggak? Yang penting jadi orang jujur, apa diduga jujur? Kalau orang jujur hadiahnya tenang, tapi orang pura-pura jujur gelisah, banyak acting. Itulah kekuasaan Allah. Kita udah jujur, orang-orang gak percaya, pusing apa tenang? Nah, jujur tuh jawabannya. Kenapa? Karena jujur kita pengen dinilai orang. Kalau jujur kita pengen dinilai Allah, tenang. Ini saya sedang bangun pesantren, Pak Haji Asharif, Pak Haji Maksud. Saya sedang bangun pesantren, mengelola uang sudah miliaran dari zaman pembebasan tanah. Lalu tiba-tiba saya ada rezeki di rumah lagi. Itu tetap aja ada tuh kelentingan yang nyeletuk. Jangan-jangan dana wakaf dipakai dulu rumahnya tuh. Saya perlu jengkel apa perlu senyum? Teori. Perlu jengkel perlu senyum? Perlu benci perlu senyum sama orang yang nuduh? Tergantung. Kalau jujur saya karena pengen penilaian orang, nyesek, benci, dendam. Tapi kalau jujur kita standar penilaiannya Allah, senyum. Ya Allah, Kau tahu saya tidak berkhianat dengan amanah uang ini. Kau tahu dana wakaf sesuai dengan aturan. Saya beli rumah, Kau tahu dengan rezeki saya pribadi yang halal dan insya Allah berkah. Orang nggak percaya, terserah Engkau. Benar? Yang menghidupkan kita siapa? Yang nyelamatin kita siapa? Yang jamin istri siapa? Yang masukin surga siapa? Allah. Ngapain kita peduli omongan mulut orang? Selama kita benar dalam aturan Allah, beres. Orang akan kemakan oleh mulut dia sendiri. Mulutnya hari mau. Kecuali kita benar salah, dia jelekin, itu mah tobat. Terima kasih, benar? Tenang. Semua adalah penguasaan. Kita, kenapa ya? Saya sudah sering berbuat baik, tapi dia nggak pernah mau menghargai kebaikan saya. Bisa jadi ini pelatihan dari Allah supaya kita lepas dari berharap ke makhluk. Karena tiap kali kita ingin dihargai, dihormati, nanti bakal ketagihan. Nah, biasanya ingin diberi dan biasanya diberi. Nanti saat tidak diberi, nagih. Kok biasanya ngasih kok enggak ya? Dan jadi nanti pengen terus berharap ke makhluk, roja ilal haqi, dan ini merusak tauhid. Berharap ke Allah lah yang benar. Ada kalanya kalau Allah diatur, kita pengen dihargai malah dihina, kita pengen dipuji malah dicaci maki, pengen didukung malah ditinggalin. Itu supaya hati lepas dari berharap ke makhluk. Latihan dari Allah. Yo. Nanti tiba-tiba takdirnya datang aja jalan yang lain yang tidak diduga, yang lebih muncikil. Muncikil. Kita berharap dari ini, boro-boro ngasih malah menghina. Tiba-tiba datang dari tempat lain, dari jalan, balasan dari Allah lebih berlipat-lipat dan kita tidak juga. Inilah balasan dari Allah sebagai amal kita yang ikhlas di sana. Dan kita harus yakin ini tidak ada kebetulan, semua dari Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah. La ilaha illallah. Jangan tegang, kasih itu mah nggak pernah mau terima kasih. Padahal ada yang akan Allah takdirkan, yang terima kasihnya lebih berlipat kepada kita di tempat lain. Udahlah, kalau orang nggak mau terima kasih itu pun salah satu karunia nikmat dari Allah. Allah sedang latih kita supaya kita tidak berharap balasan dari makhluk. Betul? Betul?
Kalau kita terima kasih harus dengerin nih. Kalau kita terima kasih harus, tapi ngarep-ngarep diterima kasihin orang jangan. Kita menghargai pengorbanan perjuangan orang harus, tapi ngarep-ngarep dihargai wajib. Kita menyayangi orang harus, tapi nggak sayang yang karena Allah ya. Tapi ngarep-ngarep disayang orang jangan. Ibu-ibu nih jangan ngarep-ngarep bahagiain suami lah. Kenapa? Kenapa? Suami ibu boro-boro ngebahagiain ibu, dianya aja belum bahagia. Apa ya, bahagia bersama Allah aja. Rasulullah masih tahu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai terima kasih ke sesama, maka dia belum dianggap syukur kepada Allah. Ngarap-ngarap terima kasih jangan, terima kasih orang harus sebagai tanda syukur kepada Allah. Itu ya Bu ya. Dah mau usah pengen dibahagiain suami lah ya. Gak usah ngarap-ngarap dibahagiain suami. Kenapa tadi? Karena suami aja belum bahagia, baru membahagiain ibu. Itulah di akhirat masing-masing. Nah. Ingat ya, dalam surat Al-Insan Allah masih pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kok gak ada yang Allah sih? Saya jengkel nih, gara-gara gak ada Allah saya kurang ikhlas nih. Ya ulangi. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Senang abah ya. Kalau gak ikhlas begitu Pak. Dan mereka orang-orang yang berbuat baik itu memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang ditawan sambil berkata, sungguh kami memberikan makanan padamu hanya mengharapkan ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Boro-boro balas budi, terima kasih pun kami gak pernah berharap. Makin yakin ke Allah, makin ikhlas, makin kurang yakin, makin kurang ikhlas, makin tidak yakin, jangan harap masuk ke wilayah ikhlas. Berhentilah berharap ke makhluk, harap-harap diketahui orang, harap-harap dilihat orang, harap-harap didengar orang, harap-harap dipuji, harap-harap dihargai, harap-harap balas budi. Berhenti, stop. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi Tuhan ya Allah. Ya Allah pasti lihat tidak? Pasti lihat tidak? Pasti ada balasannya. Tapi kita nggak usah ngatur dari mana balasan Allah, datangnya dari siapa, kapan, bentuknya apa. Suka-suka Allah. Itu jangan umat-umat. Ben baik ya. Nah, udahlah lempeng aja pokoknya berbuat baik. Nah, apa rumus tauhidnya? Siapa ini saya Pak Haji Mansur di Bojong di pesantren dari tahun 2004 ada amanah dari guru pengajian tauhid. Mudah-mudahan diterima Allah. Kapan ada waktu jamaah bisa hadir malam Rabu jam 8:30 sampai 10. Makin bertauhid, makin yakin, makin tenang hidup kita. Nah, apa rumus tauhidnya? Kalau pengen ikhlas, adek-adek, apa rumusnya? Kalau pengen ikhlas, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Jangan diungkit-ungkit dan ojo dibanding-banding apa. Dia mah mesinnya gede, ini mah kecil. Nih, ini sekolah nih.
Ada lagu Ikhlas karangan Ibu Kasur. Siapa yang ingat? Apa judulnya? Lagu Ikhlas karangan Ibu Kasur. Bu Guru, apa judulnya? Mana tadi Bu Guru tetangga saya dari Bojong? Apa judulnya? Lagu Ikhlas karangan Bu Kasur. Kiam. Pesan, waktunya 15 menit lagi. Ini mah yang bisa boleh pulang pasti. Bu, jawab. Ayo. Karangan Bu Kasur, ini adik-adik masih tahu? Hah? Hanya memberi bagai sang surya menyinari dunia. 1, 2, 3. Hanya memberi menyinari dunia. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Itu lagu enak? Enak? Dengarnya enak? Apalagi kalau kita bisa mengamalkannya. Karena Allah itu suka kepada kebaikan yang hanya Dia tujuannya. Dan Allah kasih hadiah enak, nikmat sepanjang ikhlas. Hanya memberi, tak harap kembali. Jangankan kembali, terima kasih pun saya nggak pernah berharap. Karena hakikatnya yang menolong kamu adalah Allah. Saya hanya jadi jalan. Saya kepilih jadi jalan, dia bersyukur Allah bisa nolong kamu lewat orang lain. Nih pesan Rasulullah dari Abu Hurairah, barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dari beberapa kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya satu kesusahan dari berbagai kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada seseorang yang sedang dalam kesusahan, maka Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Jangan suka ngerumpi bu, nanti kita dibongkar aib kita di akhirat. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sungguh Allah akan selalu menolong hambanya selama dia senang menolong saudaranya. Asal udahlah, sekarang gak usah banyak pikiran, cari ilmu yang banyak supaya bisa berbuat baik yang lebih banyak. Karena tiap amal itu dipandu oleh ilmu. Orang-orang ilmu kurang amal, orang kurang amal dia kurang kebaikannya. Benar? Ayo kita cari, latih diri dari Allah dengan berbagai pengalaman, wawasan supaya makin banyak yang bisa kita lakukan, baik dengan ilmu, tenaga, pikiran, harta, waktu, dan apapun. Jangan sia-siakan kebaikan walaupun hanya dengan memberikan solusi lewat orang ada yang curhat. Benar? Jangan sia-siakan. Asal dia dekat dengan Allah SWT. Saya pernah diceritakan oleh guru, Bu, ada pernah orang curhat ke guru. Jadi orang dia rumah tangga sekian tahun, udah lama nggak dikaruniai keturunan. Dia udah nikah, dia udah punya pasangan, dia rahimnya harus disteril karena ada penyakit. Jadi nggak bisa punya keturunan secara medis. Kami datang ke guru, Yai, saya punya harapan punya anak, rahim saya sudah diangkat. Kami kebayang nggak? Bisa rasakan. Lalu ditanya sama guru, waktu dia operasi rahim diambil. Iya. Maaf, kalau jantung gimana? Alhamdulillah jantung mah ada, sehat. Paru-paru, alhamdulillah paru-paru saya normal. Ginjal, alhamdulillah bagus, komplit. Sum-sum tulang belakang, alhamdulillah bagus. Jaringan otak, bagus. Jadi cuma rahim yang diambil. Iya. Berarti masih banyak yang organ yang dibutuhkan oleh Allah.
Atau kudu syukur. Coba kalau dibalik, paru-paru diambil, jantung diambil, ginjal diambil, pankreas diambil, yang sisa cuma rahim. Itu jangan fokus kepada yang tidak ada kalau pengen menang, fokus kepada yang masih disisakan oleh Allah. Jangan fokus kepada kepahitan, fokuslah berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nanti Allah bikin tenang itu. Alhamdulillah. Terakhir, nih, ini ada contoh-contoh ikhlas. Pernah dengar kisah apa? Kisah Allah bikin gunung. Adakah yang lebih hebat dari gunung? Jawab. Jawab. Ya. Ini ilustrasi keikhlasan. Allah menciptakan gunung, apakah ada yang lebih hebat daripada gunung? Ada tidak? Apa? Besi. Gunung segitu gedenya tinggi, pangkas oleh beko habis. Benar? Benar? Adakah Allah menciptakan gunung kalah sama besi? Allah ciptakan besi. Adakah yang lebih kuat dari besi? Ada. Apa? Api. Itu besi yang memangkas gunung habis dilalap si jago merah meleleh. Gunung kalah kuat sama besi, besi kalah kuat sama api. Lalu adakah yang lebih kuat dari api? Apa? Air. Api si jago merah melalap apartemen sekian puluh lantai, dibawahi air, habis. Gunung kalah besi, besi kalah sama api, api kalah sama air, air kalah. Adakah yang lebih kuat daripada air? Apa? Ada enggak? Ada tidak? Apa? Hah? Adakah yang lebih kuat dari air? Apa? Angin. Angin. Angin perkasa itu luar biasa, bisa mengangkat air laut, dihujam, dihempas, nabrak arah, abrasi, air laut diangkat 12 meter ketinggian, luluh lantak Aceh tahun 2006. Tsunami, 200.000 meninggal. Benar? Angin mengangkat air. Kalah oleh angin. Lalu adakah yang lebih kuat daripada angin? Hah? Adakah yang lebih kuat dari angin? Apa? Hah? Apa? Sebelum saya terusin, nih, kan ada tuh monyet bertarung sama angin. Monyet di pohon, ditiup sama angin tornado, angin bohorok, angin puting beliung, banget. Wow, makin kuat angin menerjang, makin kuat dia pegangan. Tapi begitu ada angin sepoi-sepoi, makanya hati-hati dengan angin yang kasar yang keras. Hati-hati dengan angin yang sepoi-sepoi. Karena banyak orang yang kena angin sepoi-sepoi akhirnya jatuh tersungkur. Itu katanya di Citra Bundaran berapa tuh suka ada angin sepoi-sepoi. Hampir dong. Hati-hati, banyak orang berbuat maksiat gara-gara angin sepoi-sepoi. Benar? Kemarin ada yang ditangkap siapa itu? Gara-gara angin sepoi-sepoi di narkoba. Mengerikan. Mudah-mudahan dikasih hidayah tobat nasuha. Benar? Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah yang lebih kuat daripada angin? Ada tidak? Ada. Apa itu? Makhluk yang lebih kuat dari angin adalah orang yang memberi dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Apa? Ikhlas. Itulah makhluk yang paling perkasa, orang yang ikhlas yang dalam berbuat kebaikan. Makanya orang yang ikhlas itu, relawan itu dihibur oleh Allah, nggak akan ada luka di hati, anteng, lempeng, sejuk, damai, nyaman, tentram, no problem. Yang penting amal saya diterima Allah. Begitu. Ada tuh salah satu pertempuran
karena benteng musuh sudah sangat kuat, susah ditembus, susah ditaklukkan. Lalu ada beberapa prajurit minta izin, wahai komandan, nih para tentara nih, pernah dengar nggak bisa ini benteng musuh susah ditaklukkan. Akhirnya ada seorang prajurit punya ide brilian, minta izin ke komandan, wahai komandan, boleh kami minta izin? Ada apa? Kami mau bikin lubang, mau menyusup. Singkat cerita, akhirnya dia bikin lubang, dibobollah pertahanan lawan, akhirnya benteng bisa dikuasai. Lalu kata komandan keesokannya, tolong beritahu saya siapa yang semalam punya inisiatif brilian membobol benteng pertahanan lawan. Ada yang aku, diam semua. Tolong saya mohon karena Allah beritahu saya. Kalau udah karena Allah kan nggak boleh nolak. Iya. Misal bapak itu saya minta HP-nya, Pak, minta HP-nya karena Allah, nggak boleh nolak tuh. Kalau udah karena Allah makruh nolaknya. Tolong karena Allah siapa semalam yang punya ide brilian sehingga benteng lawan bisa kita kuasai. Ada juga yang ngomong. Tolong karena Allah kasih tahu. Saya tahu orangnya komandan. Baik, beritahu siapa. Tapi dia mengajukan 3 syarat, baru dikasih tahu. Oke, apa syaratnya? 1, dia tidak mau diumumkan, diviralkan bahwa dia yang berjasa. 2, apa? Dia tidak mau dibalas dengan apapun. Baik. 3, kalau dia sudah dipanggil, tidak mau dipanggil lagi. Oke, siapa orangnya? Saya komandan. Lewat sama ini lihat pergi. Mau dipanggil lagi udah janji nggak boleh dipanggil lagi. Kenapa? Saking ikhlas. Beda sama kita, nggak dipanggil kayak ngacung. Enggak, bukan pelakunya, saya pelakunya. Nih, perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Jawab terakhir. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Perlu tidak? Kudu. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Perlu tidak? Nah, kurang jelas. Perlu tidak? Nggak perlu. Yang perlu itu jadi orang baik. Orang menilai kita udah baik apa belum, nggak ada urusan. Yang penting Allah tahu kita sudah berusaha baik, betul? Perlukah kita diakui sebagai orang jujur? Tidak perlu. Perlu tidak? Yang benar. Perlukah kita dinilai sebagai orang jujur? Nggak perlu. Yang perlu itu jadi orang jujur. Orang tahu atau tidak tahu, nggak ada urusan. Yang penting Allah tahu kita jujur, benar? 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 Kita jangan diperbudak oleh penilaian makhluk. Nah, ingat rumus ini. Jangan mau diatur oleh keburukan orang. Nah, orang berkata buruk itu pilihan dia. Kita pilih apa yang disukai Allah. Allah sukanya berkata buruk apa jelek? Baik. Baik. Dia menghina kita itu pilihan dia. Kalau dia menghina kita, kita menghina dia, berarti 2 kehinaannya, ke neraka semua. Nah, kalau dia ngomong jelek ke kita, biarin, itu bibir-bibir dia, benar? Benar? Dan dia nanti kembali kepada Allah. Benar? Nah, kecuali dia ngomongin kita, ngejelek-jelekin kita, pinjam bibir kita, nah baru bermasalah, benar? Bingung-bingung, kumaha caranya? Nah, orang ngomong jelek itu pilihan dia. Allah suka ngomong baik, dan ngomong baik. Dia cerita keburukan kita, kita mah cerita kebaikan dia aja, karena itu yang disukai Allah. Mulutmu harimaumu, benar? Kalau dia melotot, kita pelototin lagi. Dia ngeludah, kita ludahin lagi. Dia fitnah, kita fitnah lagi. Dia pelit, kita pelit lagi. Buat apa sekolah tinggi-tinggi di insan madani kalau hanya pandai meniru keburukan orang? Benar? Benar? Ngaji kemana-mana sehari 3 kali kami ngumpil. Pandai meniru keburukan orang. Benar? Nah, urusan dia dengan Allah. Pilih yang Allah sukai. Insya Allah berkah. Benar? Nih, ini ada anak-anak TK nih. Wali murid banyak yang hadir? Banyak, dengerin nih. Catatan untuk kita sebagai orang tua. Ini ada SMA, SLA ada? SLA ada. Nah, nih renungan buat ibu. Dengerin Bu. Bu,
Siap? Ya? Nih, buat merenung nanti malam. Saya ada catatan yang akan saya baca ya. Nah, ini menjelang tidur. Ini ceritanya balita yang bersih dosa. Nah, ku antar mau tidur malam ini. Seperti biasa, bersama kita ucapkan doa sebelum tidur. Sambil tanganmu melingkar di leherku, engkau tersenyum, matamu menatapku bening, dan bahagia. Sudah engkau lupakan sedihmu tadi pagi. Saat aku, ibumu marah karena engkau tidak mentaati perintahku. Kau lontarkan kata-kata bagai panah tajam menghujam di hatimu, mengkritikmu. Berapa banyak nak yang menancap di hatimu sehingga hatimu luka, tapi engkau tidak kesal, tidak dendam padaku. Padahal tadi siang aku menatapmu dengan panasnya amarah hanya karena masalah sepele yang bahkan aku pun tahu engkau tidak bermaksud melakukannya. Berapa banyak benih cinta di ladang hatimu yang hangus karena tatapanku yang penuh emosi, tapi tak pernah berhenti kau mencintaiku. Sementara tadi sore engkau tertunduk saat aku tuding, sebab kurasa engkau tak memperhatikan kata-kataku. Telunjukku bagai tombak yang menusuk jantungmu, tapi engkau masih tetap mencari aku untuk memelukku. Sesudah makan malam, aku menghukummu karena makanan gak kau habiskan. Kamu harus tahu ini hasil jerih payah ayahmu, nak. Menyusupkah rasa sayang dan menyusupkan rasa sayang di kantong jiwamu. Malam ini kau tatap wajahku dan kau terus memeluk diriku. Pandanganmu bening tanpa kesal, apalagi dendam. Dan bersama kita ucapkan doa sebelum tidur sambil tanganmu melingkar di leherku. Matamu yang mengantuk menatapku bening dan bahagia. Kini mataku yang melelehkan air mata saat kau terpejam dengan senyummu yang masih di bibir. Aku mohon maaf padamu, nak. Ajari aku untuk mencintaimu seperti engkau mencintaiku. Jadi begini hadirin, jangan menganggap remeh orang-orang yang tidak punya dosa. Misal sekarang ada gempa nih, misalnya ini contoh doang. Sekarang ada gempa yang berpeluang ke surga. Ini balita apa kita? Balita. Belum ada dosa. Orang-orang tua model kita ini belum jelas. Benar? Muda, soleh. Tua, soleh. Baik mana? Lebih baik mana? Muda, soleh. Tua, soleh. Lebih baik mana? Hah? Lebih baik muda. Masih muda ada soleh, tua ada soleh aja. Ya udah dekat ke maghrib, bener. Makanya jangan meremehkan anak-anak, amanah dari Allah. Rasulullah bersih hatinya, biar saja dihina, dicaci, dipitnah, dilempari batu, kotoran otak, sampai berdarah, tetap aja memaafkan. Tidak ada benci apalagi dendam. Kalau Rasulullah setiap ada pelotokin lagi, berep-berepan, ludah-ludahin lagi, ada kayak yang masuk Islam? Tidak. Akhlaknya begitu mulia. Benar? Mudah-mudahan moral sebagaimana kata Bapak Ketua Yayasan tadi, moralitas kita dibimbing dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi moral yang merujuk kepada Rasulullah SAW. Pejabat kita, pemerintah kita, guru-guru kita, atasan kita, siapapun kita, mudah-mudahan semuanya dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri Indonesia dan khususnya Yayasan Ihsan Madani makin lama makin banyak siswanya dan makin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, makin melahirkan
siswa-siswi yang takwa, yang patuh, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan bisa membangun negara yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan guru-gurunya semoga juga khususnya Pak Ketua Yayasan diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan menjadi jalan ilmu yang manfaat buat dunia akhirat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Doakan saya hadirin, mudah-mudahan tidak hanya bisa menyampaikan, kita semua dibimbing oleh Allah bisa mengamalkannya. Sama saya juga masih taraf latihan. Semoga kita semua selalu dibimbing ke jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.